juga cukup sempit sehingga yang bisa masuk hanya unit-unit. Izin, jalan kesehatan 65 A1, Comment Center di lokasi. PLN belum ada. Warga panik saat api membakar sebuah gudang laundry di Jalan Kesehatan Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa siang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gudang yang terbakar dalam kondisi kosong. Ini Puspom Damkar dapat laporan kebakaran di Jalan Ahmad Yani 2, itu tepatnya pukul 13:10, 3.30 ya, 3.30. Kejadiannya di Jalan Ahmad Yani 2 membakar satu buah rumah laundry atau gudang laundry hotel. Ini diperkirakan tadi ada laporan bakar sementara korsleting listrik, tapi nanti pihak berwajib yang pastikan. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, iNews melaporkan. Halo, selamat sore. Kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, 8 bangunan di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan tempat tinggal warga di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya, 8 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha warga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan lain. 18 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu padamkan api. Namun akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari dalam gardu listrik yang mengalami korsleting. Api kemudian membesar hingga merambat ke bangunan yang berada di sampingnya. Asap terlihat dari kejauhan. Jadi kami dari pos terdekat tentunya dari pos Batam Bersih langsung meluncur. Dan karena akses jalannya juga cukup sempit sehingga yang bisa masuk hanya unit-unit kecil. Nah, makanya yang di depan unit-unit kecil itu LRT 2500. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sidang perdana Mario Dandi terdakwa kasus penganiayaan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal terkait penganiayaan berat terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pertama, primer, bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Deulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili sebagaimana orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Dalam sidang hari ini, terungkap detil peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Mario Dandi Satrio alias Dandi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan,
anak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dendi alias Dendi, free kick, sini bos, free kick, gini bos. Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Sementara itu, atas dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ya, pada intinya kami mengucapkan terima kasih. Intinya saudara tidak mengajukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kita jadwalkan untuk saksi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 13 Juni dan Kamis 15 Juni 2023. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, akan kawal sidang Mario Dandi dan Shane Lucas. Jonathan juga akan jadi salah satu saksi. Karena ada catatan penting di sini yang harus digarisbawahi bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kabeltis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kalau untuk dakwaan, kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti detailnya sama Melisa. Karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Nanti akan dijawab sama Melisa. Yang utama, anak saya sampai hari ini belum pulih dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David, sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David. Tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen. Teman Mario Dandi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Shane Lucas juga jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum juga mendakwa Shane Lucas dengan dakwaan penganiayaan berat berencana dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Terdakwa Shane Lucas hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ia datang ditemani keluarganya. Berbeda dengan Mario Dandi, Shane Lucas justru memperoleh banyak dukungan dalam sidang perdana hari ini. Bahkan sejumlah karangan bunga berjajar di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, terus berupaya mengajukan keringanan hukuman hingga pembebasan kliennya. Sidang perdana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas telah selesai digelar dan akan dilanjutkan kembali pada 13 Juni mendatang. Diketahui Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kerap diminta setoran uang oleh komandannya, anggota Brimopolda Riau curhat di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom.